Pria ini sudah membuat seorang pembantu berhamil tetapi akhirnya tidak menikahinya. Pembantu itu yang tidak mengerti sehingga melompat dari gunung untuk membunuh diri. Namun hal yang tak terduga adalah, ibu pembantu itu adalah seorang penyihir. Karena membalaskan dendam untuk anak perempuannya, penyihir itu sudah mengutuk keluarga pria itu. Setiap anak perempuan yang lahir akan menjadi wajah babi. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah keluarga pria itu hanya lahir dengan semua anak laki-laki selama 200 tahun ini. Hingga hari ini, keluarga mereka akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Seorang jurnalis yang ingin mendapatkan berita eksklusif, jadi dia bersembunyi di lemari dan mengambil video secara diam-diam. Tapi ibu anak itu langsung memukulinya hingga membutakan matanya. Untuk menjaga agar bayi tidak diganggu oleh orang luar, mereka berbohong kepada semua orang di luar anak itu yang sudah meninggal. Dan mengatur untuk bayi itu pemakaman yang khusyuk. Seperti itu, dia selalu terkunci di rumah. Juga memberikan dia nama Penelope. Kemudian film berubah, Penelope telah menjadi dewasa untuk berbicara tentang pernikahan. Karena hal itu, orang tua Penelope mengatur agar dia kencan buta. Dan mengeluarkan 1 miliar mas mahar, dalam sekejap mata menarik banyak pria tampan untuk datang untuk kencan mata dengannya. Tetapi setelah mereka melihat wajah Penelope, mereka melompat keluar dari jendela dan melarikan diri. Untuk mencegah identitas Penelope terungkap, mereka ditangkap oleh pengurus rumah tangga. Menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan efek hukum. Tapi hari itu, seorang pria bernama Ken sudah berlari keluar. Dia langsung berlari ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut, mengatakan bahwa dia telah melihat yokai babi. Tapi polisi tidak memperhatikan kata-katanya yang tidak masuk akal. Bahkan mengurungnya selama 1 malam. Karena untuk membuktikan apa yang dia katakan itu benar, Ken pergi ke ruang redaksi. Di sini dia bertemu dengan pramuka bermata satu. Dan matanya adalah yang dilukai oleh ibu Penelope pada tahun itu. Selama bertahun-tahun, dia selalu mencari kebenaran. Ingin berhasil memotret Penelope. Jadi keduanya bergabung bersama. Kemudian mereka menyusun rencana yang sangat rinci. Ini adalah Penelope babi mini versi manusia kehidupan nyata. Sejak lahir, dia memiliki bentuk yang terlihat seperti babi. Namun meski begitu, setelah menjadi dewasa, masih ada orang yang mengantri yang ingin menikahinya. Dan penyebab semua ini, hanya karena keluarganya memiliki aset, ada juga mahar 1 miliar. Tetapi pada akhirnya, semua pria yang melihat wajah aslinya takut sehingga melompat keluar jendela dan melarikan diri. Sampai suatu hari, dia menakuti sekelompok pria lain yang datang menemuinya harus melarikan diri. Hanya satu pria di belakang sofa bernama Max yang tidak pergi. Hal ini mengejutkan keluarga Penelope ketika mereka melihatnya. Kemudian keduanya mulai berbicara melalui jendela kaca. Berbicara dengan senang seperti teman lama yang sudah kenal selama bertahun-tahun. Berbicara dari persepsi hidup ke filosofi hidup. Dari filosofi hidup hingga keinginan untuk saling bertemu. Karena untuk memenangkan kegembiraan Penelope, Max menampilkan bakat terbaiknya untuknya. Seperti itu, perasaan keduanya berangsur-angsur memanas. Penelope merasa sudah waktunya bagi keduanya untuk saling bertemu. Jadi ketika Max sedang bermain piano, dia diam-diam muncul di belakangnya. Meskipun dia diancam untuk sementara, Max dengan cepat menahan emosinya. Menatap Penelope di depannya, Max dengan cemas ingin menyentuh hidung Penelope. Tapi tiba-tiba dia berpikir bahwa dia masih memiliki kamera yang disembunyikan di bajunya. Penelope berpikir bahwa Max masih tidak bisa menerima wajahnya, patah hati dan pergi. Max ingin menjelaskan, tetapi dia tahu dia telah mendekati Penelope dengan tujuan. Ternyata Max adalah mata-mata yang dikirim oleh pramuka bermata satu. Dia bertemu dengan pramuka bermata satu dan merusak kamera. Penelope yang pertama kali jatuh cinta sudah menangis di rumah. Setelah dia tenang, dia memutuskan untuk pergi keluar untuk melihat dunia. Dia menutupi hidungnya dengan handuk. Ini adalah kali pertama dia pergi keluar rumahnya setelah 18 tahun. Malam sejahtera, di mana-mana penuh dengan suasana ceria. Es krimnya sangat manis, kuda kayunya berputar, membuat Penelope berdiri di dalam gelembung. Mengungkapkan tampilan yang kesepian. Keesokan harinya Penelope tiba-tiba melihat potret dirinya di koran. Penampilannya di koran sangat jelek. Jadi dia pergi ke toko fotografi dan mengambil beberapa foto dirinya. Keesokan harinya foto dan beritanya berada di atas surat kabar utama. Setelah ibunya melihatnya, dia langsung pingsan.
Dilansir zonajakarta.com dari anonline.com, jika rencana Di sini dia berteman. Di sisi ini, Max karena tindakan yang beraninya. Juga biarkan dia mengenalnya dari awal. Sehingga dia dapat mulai mewujudkan impian musiknya selama bertahun-tahun. Suatu hari, Penelope pingsan di sebuah restoran karena tekanan darah rendah. Semua orang melepas handuknya. Kemudian mengguncangkan seluruh kota. Wartawan besar bergegas untuk melakukan wawancara dengan Penelope. Dalam sekejap mata, Penelope menjadi fokus ramai. Tidak hanya membawa ejekan, sebaliknya, ia juga menjadi karakter paling populer. Mereka bahkan berfoto dengan wali kota dan berpartisipasi dalam banyak kegiatan publik. Pria demi keluarga meminta anak laki-lakinya menikah dengan gadis berkepala babi. Dan kepala babi ini adalah versi manusia nyata dari babi kecil. Untuk mematahkan kutukan berubah menjadi kepala babi. Keluarga Penelope selalu mengatur agar dia bisa kencan buta. Karena penyihir yang mengutuk itu pernah mengatakan tahun itu. Hanya pria yang tidak peduli dengan hal-hal materi yang benar-benar mencintainya yang dapat mematahkan kutukan. Hanya mampu membuat Penelope mengembalikan wajah cantiknya. Tapi di hati Penelope sudah mencintai Max. Namun dalam menghadapi paksaan orang tuanya, Penelope tetap setuju untuk menikah dengan pria jahat ini. Pada pernikahan, pria itu tidak mau secara sukarela bersumpah. Giliran Penelope untuk bersumpah, semua orang memandang dengan mata penuh harap. Mereka menunggu saat kutukan itu dipatahkan. Pada saat ini Penelope ragu-ragu. Dia tidak menyukai pria di depannya ini. Penelope meninggalkan tempat yang mengatur pernikahan. Dia lebih suka menjadi babi selama seumur hidupnya, dan menolak menikahi seseorang yang tidak mencintainya. Setelah kembali ke kamarnya, ibu Penelope datang untuk menasihatinya. Tapi Penelope mengatakan dirinya saat ini. Pada saat ini kekuatan misterius menariknya ke belakang. Kemudian waktu terasa kembali. Dia melihat semuanya terungkap dari awal hingga akhir. Setelah bangun, Penelope mengembalikan penampilan aslinya. Ternyata penyihir licik itu berbohong. Cara untuk mematahkan kutukan bukan dengan menemukan pria yang mulia. Inilah tentang jujur pada diri sendiri. Tidak lama kemudian, Penelope menjadi guru. Suatu hari, dia menerima surat dari pramuka bermata satu. Mengetahui alasan mengapa Max menolakku pada awalnya. Ternyata dia bukan bangsawan, dia khawatir dia tidak memiliki status bangsawan. Tidak ada cara untuk membantunya mematahkan kutukan, jadi dia menolak untuk bersamanya. Halloween, terlepas dari anak-anak atau orang dewasa. Juga membawa topeng berkepala babi yang paling populer saat itu. Tentu saja, Penelope menjadi karakter utama tidak terkecuali. Namun meski begitu, Max dengan cepat menyadari bahwa ini adalah orang yang ada di hatinya. Sejak saat itu, keduanya menjalani hidup tanpa rasa malu dan selalu bermimpi dengan sungguh-sungguh. Ini adalah film fantasi tentang cinta. Tapi hari ini akhirnya tidak ada rasa sakit. Baru-baru ini mengedit terlalu banyak film cinta tragis. Membuat hatiku merasa sedikit tidak terkendali. Yang terpenting, hati kecil saya sedikit tak tertahankan. Jadi hari ini review film yang menyenangkan ini. Tiba-tiba membuat jiwa yang lemah saya merasa sembuh. Baiklah, film hari ini berakhir di sini. Jika Anda suka, tekan tombol ikuti ya. Saya Pahlawan, sampai jumpa di episode berikutnya.